Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini ada berita yang menarik ya. Sebelumnya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Purnawirawan TNI ya. Nah ini kemarin ya, ada beberapa, ya sedikit lah, Purnawirawan TNI yang memberikan statement yakni untuk mendiskualifikasi Pak Prabowo dan juga memakzulkan Pak Jokowi. Itu terkait karena belum apa-apa sudah deklarasi menang karena hasil quick count gitu ya. Alasannya seperti itu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Sebelumnya mohon maaf ya ini untuk bapak-bapak yang terhormat ya. Bapak-bapak ini sebagai suri toladan bagi generasi muda. Harusnya bersikap atau berstatement yang baik lah, jangan unsur politisnya. Sekarang gini ya, Mas Gibran dan Pak Prabowo itu kan bukan mendeklarasikan kemenangan. Dalam pidato tersebut, Pak Prabowo juga harus menunggu sabar dulu, ini ya hanya hasil quick count, tunggu resminya dari KPU. Pak Prabowo dan Mas Gibran juga ngomong seperti itu, Pak. Penduduk Indonesia 280 juta, pemilih 205 juta, yang datang ke TPS biasanya 80% saja, berarti 165 juta orang. Kalau mau satu putaran, berarti pemilihnya harus minimum 85 juta orang. Ada nggak calon yang bisa mendapat 150 juta dalam keadaan bersih, tidak merampok suara rakyat? Yang bisa mencapai itu hanya orang yang mungkin memakai sistem yang curang. Ini juga jadi pembelajaran buat elit politik ya. Kalau ada masyarakat yang mungkin masih belum bisa menerima, saya masih bisa mengerti. Di akun X saya kan banyak sekali itu yang menanyakan hasil quick count dengan bahasa yang baik-baik maupun dengan bahasa yang penuh caci maki. Ya, dua-duanya saya layani ya, karena ini bagian dari pendidikan politik. Ya. Tetapi buat elit politik yang masih mempertanyakan quick count, menurut saya aneh. Kenapa? Karena elit politik kita pada dasarnya kan sangat berpendidikan. Dan jangan lupa Ken, quick count ini bukan barang baru. Jadi kami pertama kali menyelenggarakan quick count itu tahun 2004. Ya. Waktu itu langsung Pak Yusuf Kalla yang Pak SBY, Pak Yusuf Kalla gitu ya. Banyak sekali tuh yang yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima. Umumnya yang tidak bisa menerima adalah elit politik yang kalah. Dan hasilnya lagi-lagi sesuai dengan hasil penghitungan KPUD. Jadi poin saya, karena ini sudah terbukti bertahun-tahun, ya, quick count ini alat pendeteksi kecurangan yang cukup valid ya, dan saat yang sama juga memberi bonus kepada kita untuk mengetahui hasil pemilu secara lebih cepat ya. Dan elit politik juga seringkali menggunakan jasa quick count untuk memotret pergerakan suara di TPS setelah pemilih menggunakan hak suaranya. Menurut saya sih kalau ada elit politik yang menolak quick count, menurut saya sih itu lebih karena faktor non teknis atau jadi lebih ke faktor politis menurut saya itu, bukan faktor yang bersifat ilmiah. Kalau dari sisi akademik, menurut saya sih tidak ada alasan ya untuk menolak quick count, apalagi ketika hasilnya sudah mirip seperti yang direkam oleh KPU gitu. Kemarin pas acara di GBK rame banyaknya datang, kalian bilang itu orang-orang bayaran. Katanya biar tanggal 14 Februari rakyat yang menentukan. Sekarang giliran rakyat sudah menentukan pilihan, kalian bilang yang menang karena kecurangan.
Sebenarnya apa mau kalian? Sekarang malah teriak-teriak KPU tidak netral, curang, semua sudah direncanakan. Kalau memang benar-benar KPU tidak netral melakukan kecurangan, terus apa gunanya para saksi yang sudah kalian turunkan? Yang sudah kalian bayar untuk ikut menjaga di seluruh suara di setiap TPS yang sudah ditentukan. Kalian juga sudah tidak percaya dengan orang-orang yang sudah kalian turunkan. Menganggap mereka semuanya tidak kerja, semua hanya tiduran. Mikir kalian. Ngakunya orang cerdas, orang berpengalaman, tapi kenapa tidak bisa menerima sebuah kekalahan? Ngakunya orang paling beragama, paling Islam, paling beriman, seharusnya juga bisa menerima kekalahan 01 juga takdir dari Tuhan. Bukan malah menuduh yang menang karena kecurangan. Sebagai seorang beriman, harusnya ngerti segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Tuhan. Memang harus seperti apa pemilu jujur adil tanpa kecurangan? Apa ketika 01 menang satu putaran, itu baru dibilang pemilu jujur tanpa kecurangan? Seharusnya terima kekalahan dengan lapang dada, itu akan terlihat punya jiwa kesatria. Bukan malah teriak-teriak kata curang, malah terlihat mentalmu tidak lebih dari seorang pecundang. Nah, seperti itu ya. Ya benar juga sih. Seharusnya pada senior-senior seperti Bapak Purnawirawan, tadi Pak JK, harus memberikan cermin lah. Memberikan pendidikan politik yang baik lah untuk generasi muda-muda. Jangan toh malah apa ya, memanas-manasi keadaan gitu loh. Biar suasananya lebih adem itu gimana? Jangan terus dipanas-panasi keadaan seperti ini gitu loh. Gimana ceritanya pemilu bisa curang ya? Saya melihat sendiri ini di sini. Di situ ada banyak saksi. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 bahkan lebih gitu loh. Ada KPPS, ada keamanan, ada pihak kepolisian. Terus curangnya gimana? Dihitung dengan berlapis-lapis. Ada plano berlapis-lapis. KPPS bekerja sampai malam. Bahkan ada yang sampai pagi. Loh kok tidak menghargai pekerjaan mereka? Curangnya di mana gitu loh. Lah terus kalau kalah teriak curang, mau sampai kapan belajar berdemokrasi? Ya kita harus menghargailah demokrasi. Sesungguhnya ya ini momentum rakyat menentukan pilihan pimpinan ya pemilu ini. Ya harus dihargai. Gitu loh. Harusnya pihak yang kalah juga harus legowo. Jangan kok tidak percaya pada KPU lah, percaya pada quick count lah, memansurkan presiden lah. Lah itu omongan apa itu? Gitu loh. Loh, Presiden Jokowi ini dipilih 2 periode, artinya apa? Banyak rakyat yang menyukai Presiden Jokowi, gitu loh. Lah kok seenaknya mau diturunkan, dimakzulkan? Ya kan lebih banyak yang memilih Pak Jokowi kan ketimbang yang tidak. Nah terus suara-suara yang banyak memihak ke Pak Jokowi dikemanakan? Gitu loh. Kok seenaknya sendiri mau memakzulkan Pak Jokowi gitu loh. Harusnya mikir. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.